Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alga Gana Pertiwi dengan nomor induk 2018 010029 akan mempresentasikan proposal skripsi saya tinjauan hukum tentang pendaftaran tanah sistematis langsung buka kurung PTSL tutup kurung di Kabupaten Jayapura yang dikaitkan dengan hukum adat yang berada di Kabupaten Jayapura. Dengan dosen pembimbing 1 Bapak Soeharno, SH, MH, dan dosen pembimbing 2 Ibu Norma Dewi, SH, MH. Berikut akan saya paparkan tentang latar belakang pengertian mengenai tanah menurut Kamus Bahasa Indonesia, yang itu permukaan bumi atas lapisan bumi yang di atas sekali. Oleh karena itu, ilmu agraria adalah ilmu yang mempelajari semua hal yang berhubungan dengan masalah tanah pada umumnya. Hukum agraria adalah sebagian dari ilmu agraria. Dalam arti sempit, hukum agraria adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tanah pada umumnya. Hal ini tercermin dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lebih khusus mengenai tanah kemudian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Untuk selanjutnya disebut UUPA. UUPA memuat dasar-dasar di bidang pokok di bidang pertanahan merupakan landasan bagi usaha pembaruan hukum sehingga dapat diharapkan adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan bersama secara adil. Tegasnya untuk mencapai kesejahteraan di mana dapat secara aman melaksanakan hak dan kewajiban yang diperolehnya sesuai dengan peraturan yang telah memberikan jaminan kepastian pelindungan terhadap hak dan kewajiban tersebut. Salah satunya tujuan pokok UPA adalah meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat. Dengan telah dilaksanakan pendaftaran tanah pada setiap tanah di seluruh Indonesia, berarti telah memberikan dasar-dasar untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia sehingga dilindungi haknya. Apabila suatu hak terjadi menurut hukum adat, maka proses pada pembukuan tanah hak ulayat masyarakat adat setempat melalui proses yang lama. Untuk keperluan pendaftaran hak diperlukan suatu keputusan pengakuan hak dari kepala kantor pertanahan setempat. Pendaftaran hak mempunyai arti dan fungsi di samping sebagai alat dan pembuktian yang kuat, juga merupakan syarat lahirnya hak atas tanah tersebut. Dasar pengakuan keberadaan hak ulayat terdapat dalam ketentuan pasal 3 UU-PA yang menegaskan bahwa dengan mengikat ketentuan-ketentuan dan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa ini dari masyarakat Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik langsung atau PTSL di Kabupaten Jayapura. 2. Bagaimana kendala upaya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik langsung PTSL di Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura. 3. Bagaimana kedudukan pelepasan adat yang dikeluarkan oleh Ondo Afi dalam pendaftaran tanah sistematis langsung. Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik langsung PTSL di Kabupaten Jayapura. 2. Untuk mengetahui kendala serta upaya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik langsung buka kurung PTSL di kantor tutup kurung di Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura. 3. Untuk mengetahui kedudukan pelepasan adat yang dikeluarkan oleh Ondo Afi dalam pendaftaran tanah sistematik
langsung. Manfaat penelitian yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa kegunaan dalam hal sebagai berikut. A. Kegunaan teoritis. Yang pertama, sebagai bahan yang berguna bagi masyarakat yang akan melakukan jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat dan proses pendaftarannya. 2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat terhadap proses jual beli tanah hak ulayat dan sistem pendaftaran. 3. Sebagai bahan untuk menambah khazanah keilmuan bagi para akademis dunia pendidikan pada umumnya. Bagi pengembang ilmu hukum, khusus hukum agraria dan adat. B. Kegunaan praktis. Yang pertama, sebagai bahan masukan bagi para praktis, notaris, dan PPAT yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Yang kedua, sebagai bahan masukan bagi masyarakat hukum adat terhadap hak dan kewajiban mengenai hak atas tanah ulayat. 3. Sebagai bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam mengambil keputusan sengketa hak atas tanah ulayat. Berikutnya, landasan teori. Pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada UUD 1945 dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka dengan demikian negara Indonesia menganut asas kepastian hukum. Salah satu aspek dalam pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang hukum. Pembangunan di bidang hukum ini harus menjamin terwujudnya ketertiban dalam masyarakat atau negara. Karena ketertiban itu pula bagi syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang Berikutnya, menurut Mukhtar Kusuma Atmaja, bahwa salah satu fungsi hukum adalah untuk menyediakan jalur-jalur bagi pembangunan, yaitu politik, ekonomi, maupun sosial budaya masyarakat. Fungsi hukum dalam bidang perekonomian adalah sebagai sarana untuk melakukan pemerataan, mewujudkan cita-cita keadilan sosial. Dengan demikian, jelas bahwa antara ekonomi dan hukum saling mempengaruhi. Hubungan yang saling mempengaruhi antara hukum dan ekonomi tersebut berpengaruh terhadap pembangunan lainnya. Hukum sebagai alat pembaruan masyarakat dalam mengatur dan menata kehidupan masyarakat diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan. Pembangunan hukum tidak terlepas dari pembangunan nasional. Sebagai Mukhtar Kusuma Atmaja menyatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana pembaruan masyarakat. Pergaulan atau hubungan masyarakat adalah interaksi antara manusia yang saling tergantung dan membutuhkan. Agar hubungan ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan aturan yang dapat melindungi kepentingannya dan menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan aturan hukum itu. Pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah menegakkan hukum dan ketertiban yang merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya menciptakan Indonesia yang damai dan sejahtera. Pembangunan menghendaki pembaruan sikap dan masyarakat sedang membangun itu. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian rasa aman, tentram, dan kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Tidak adanya penegakan hukum dan ketertiban akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kehidupannya. Hukum merupakan sarana pembaruan dalam masyarakat yang didasarkan pada suatu anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dan usaha pembangunan atau pembaruan merupakan suatu yang diinginkan. Bahkan dipandang perlu. Lebih jauh, anggapan yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat adalah hukum dalam artian kaidah atau peraturan yang memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan. Hal ini didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan, ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan ini merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak. Dalam hubungan hak persekutuan dan hak perorangan, Brand
Brand